Halo anak-anak, selamat pagi, apa kabarnya? Ibu harap selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Tuhan. Nah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, hari ini kita masuk ke mata pelajaran IPS. Itu materi tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasarnya. Di sini kita masuk ke kompetensi dasar itu KD 3.2, menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, anak-anak, ini adalah KD kita pada minggu ini. Nah, karena kita masuk ke materi tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Pasti ada yang belum tahu apa sih itu interaksi. Nah, interaksi itu adalah hubungan sosial yang dinamis dan menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia atau orang perorangan dengan kelompok manusia. Nah, ini adalah pengertian dari interaksi, yaitu hubungan sosial. Kita berbicara dengan orang lain, itu disebut dengan interaksi. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa interaksi manusia itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu adalah interaksi manusia dengan lingkungan alam. Anak-anak, kehidupan manusia itu tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, terkhusus itu adalah dari lingkungan alamnya. Setiap hari manusia itu berinteraksi dengan lingkungannya, baik itu lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Nah, anak-anak, di sini Ibu sudah sediakan pengertian tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam. Pengertiannya itu adalah hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan alamnya. Ini adalah pengertian interaksi manusia dengan lingkungan alam. Jadi hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan alamnya. Yang artinya bahwa lingkungan alam mempengaruhi kehidupan manusia dan begitu juga sebaliknya, manusia juga dapat mempengaruhi lingkungan alamnya. Di sini Ibu sudah sediakan gambar dua anak kecil itu menanam pohon atau menanam tanaman. Di sini mereka secara tidak langsung itu berinteraksi dengan lingkungan alamnya. Jadi pada minggu lalu Ibu sudah memberikan sebuah video kepada kalian, ada beberapa contoh gambar itu tentang interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Dan minggu lalu juga kalian telah membuat sebuah video itu tentang interaksi kalian dengan lingkungan alam. Misalnya menyiram tanaman, menanam pohon atau menanam bunga, itu adalah salah satu contoh interaksi kita dengan lingkungan alam. Nah, anak-anak, selanjutnya masuk ke yang kedua, itu adalah interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Anak-anak, kita sebagai makhluk sosial, kita tidak dapat hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain dalam hidup kita. Nah, anak-anak, manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Oleh sebab itu, mereka sering dijuluki sebagai makhluk sosial atau zoonpolitikon atau makhluk bermasyarakat. Yang artinya bahwa manusia itu tidak dapat hidup sendiri, tidak dapat berpisah dengan orang lain. Jadi mereka membutuhkan orang lain dalam kehidupan mereka. Di sini ada pengertian tentang interaksi sosial. Jadi interaksi sosial itu sendiri adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu. Individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Nah, anak-anak, ini adalah pengertian interaksi sosial. Berbicara dengan tetangga, dengan teman, itu adalah salah satu interaksi sosial. Di sini Ibu juga sudah sediakan salah satu contoh atau gambar. Ini adalah ada beberapa anak kecil, ada 6 anak kecil bermain. Dalam bermain ini mereka pasti melakukan
interaksi sosial atau berbicara dengan teman yang satu dengan teman yang lainnya. Jadi mereka saling berbicara, itu artinya mereka melakukan sebuah interaksi, saling berhubungan. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu materi yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada yang belum jelas atau belum paham, silakan ditanyakan melalui WhatsApp. Sekian dan terima kasih.